Karena dalam keadaan normal pun, wanita-wanita hamil ini pun harus struggle dengan keadaannya. Banyak bayi yang tadi lahir dengan prematur ini sulit untuk bertahan dan harus meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Ibu hamil di Gaza, jika terpaksa harus menjalani operasi persalinan sesar, maka dilakukan tanpa menggunakan obat bius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Wibi. Selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Kali ini gue akan bercerita tentang nestapa ibu hamil di Gaza. Dari judul aja udah berat banget, gue researchnya juga berat banget. Jika berbicara tentang kehamilan itu adalah masa-masa yang sangat membahagiakan, masa-masa yang ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri, oleh seorang calon ibu, oleh seorang calon ayah yang menanti kelahiran buah hati mereka. Gue inget banget sih, salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup gue adalah ketika gue tahu kalau istri gue hamil. Masya Allah rasanya, gue masih ingat sampai sekarang betapa gue bahagia saat itu. Karena sebelumnya istri gue tuh sempat divonis untuk tidak bisa punya anak, karena di dalam rahimnya itu terdapat sebuah tumor atau miom yang cukup besar ukurannya, yang terus membesar, dan posisinya pun sangat sulit gitu. Waktu itu kita udah datang ke beberapa dokter, 5-6 dokter, namun semua dokter tersebut gak bisa untuk mengambil miom itu karena posisinya cukup sulit di dalam. Jadi mereka menyarankan untuk mengangkat rahim, dan tentu saja gue dan istri pun gak mau melakukan hal itu, dan kami terus melakukan ikhtiar nyari dokter yang bisa. Singkat cerita, gue dipertemukan sama salah satu dokter dan beliau menyanggupin dengan segala treatment yang dia lakukan. Itu lumayan panjang sih, dan alhamdulillah akhirnya gue dan istri dikaruniai, dititipkan sama Allah seorang anak laki-laki yang sehat. Namun kebahagiaan yang seharusnya dirasakan oleh orang tua atau wanita hamil yang menanti kehadiran buah hati mereka tidak bisa dirasakan oleh wanita-wanita hamil yang sedang berada di Gaza, di mana di sana sedang terjadi agresi militer yang semakin hari semakin mencekam keadaan di sana. Bukan bahagia, mereka yang ada malah ketakutan, was-was, khawatir harus melahirkan di mana. Karena dalam keadaan normal pun aman, tentram, damai, wanita-wanita hamil ini pun harus struggle dengan keadaannya. Duduk sulit, berdiri apalagi, bahkan tidur dan makan pun mereka tidak nyaman. Apalagi di tengah peperangan seperti sekarang. Gue gak bisa ngebayangin sih, itu pasti sangat sulit, pasti sangat berat. Menurut PBB, ada sekitar 50.000 wanita hamil yang berada di Gaza. 5.500 diantaranya akan melahirkan dalam waktu dekat. Situasi yang semakin memburuk membuat para wanita hamil ini semakin stres berat dan ketakutan. Hal ini banyak menyebabkan para wanita hamil ini melahir lebih cepat dari waktunya, yang artinya mereka melahirkan bayi prematur. Nasib bayi-bayi yang lahir dengan prematur ini pun tidak kalah menyedihkan dan tidak kalah sulitnya, karena bayi-bayi prematur harus masuk ke dalam inkubator, sementara di sana pasokan listrik sudah sangat dibatasi. Kondisi ini tentu saja membuat banyak bayi yang tadi lahir dengan prematur ini sulit untuk bertahan dan harus meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Pihak rumah sakit pun tidak bisa berbuat banyak karena seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Palestina sudah hancur. Karena tentara IDF menargetkan rumah sakit sebagai sasaran mereka. Sejak awal perang sudah ada banyak kasus wanita yang mengalami keguguran karena mengalami ketakutan dan stres berat. Seperti yang kita ketahui, wanita hamil itu tidak boleh stres karena akan berpengaruh terhadap kandungannya. Tapi bagaimana tidak stres jika sedang berada di tengah peperangan seperti sekarang? Di kawasan Yarmouk, di tengah kota Gaza, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit Al-Sahaba mengatakan rumah sakit tersebut telah ditutup akhir pekan lalu karena kekurangan bahan bakar. Dan di sana adalah bangsal bersalin terakhir yang ada di kota Gaza, yang artinya wanita hamil yang membutuhkan persalinan secara sesar tidak akan bisa melakukan itu. Gue jadi ingat pengalaman gue. Istri gue kan memang harus sesar, tidak bisa normal. Karena sebelum hamil udah ada operasi besar yang terjadi di perutnya, bahkan membuka rahimnya, seperti yang gue ceritain di awal tadi. Karena ada miom yang cukup besar di dalam rahim, sehingga jika
mengalami persalinan secara normal, dikhawatirkan itu akan menjadi sesuatu yang buruk karena kondisi rahim yang sudah tidak optimal seperti awal. Gue ngebayangin jika ada wanita yang memiliki kondisi yang sama dengan istri gue yang sedang berada di Gaza, butuh operasi sesar, tapi tidak ada yang bisa menyediakan, tidak ada rumah sakit yang bisa, tidak ada bangsal bersalin yang bisa memadai untuk lakukan itu. Bayangin aja gue ngeri sih. Dilansir Detik Health dari laman Daily Mail, ibu hamil di Gaza jika terpaksa harus menjalani operasi persalinan sesar, maka dilakukan tanpa menggunakan obat bius. Tanpa obat bius, sesar. Gue sampai bingung mau ngomong apa. Bahkan di rumah sakit, jika harus melakukan operasi besar, hanya menggunakan penerangan dari handphone, dari senter handphone, dan obor. Gimana coba? Dilansir dari Middle East Eye, menurut salah seorang perawat yang bernama Ayah Muhammad, akan ada lusinan wanita hamil yang meninggal dunia karena berusaha untuk melahirkan sendirian di rumah. Berat banget, berat banget. Selain itu, wanita yang mengalami keguguran pun tidak mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan untuk mempertahankan nyawanya. Pada minggu lalu pun, Israel mengebom rumah sakit Al-Shifa yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza dan mengebom bangsal bersalinnya yang mengakibatkan 3 perawat meninggal dunia. Kesimpulannya adalah, ini semua kebiadaban, kekejaman. Ini bukan perang, ini genocide, pembantaian. Al-Fatihah untuk seluruh saudara muslim kita yang telah menjadi korban, dan untuk semua pihak yang sedang berjuang di sana, yang bertahan, tim jurnalis, tim relawan, tim dokter, Hamas, semoga Allah menguatkan mereka. Dan untuk para masyarakat Palestina, kalianlah orang-orang yang terpilih untuk memikul beban ini. Tapi percayalah, semua Allah akan ganti dengan kenikmatan yang kekal. Ya, sekian dulu cerita dari gue kali ini. Insya Allah gue akan tetap bercerita tentang hal yang lain lagi. Gue Wibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.